Gegap gempita masyarakat Madinah menyambut kedatangan Rasulullah hijrah ke kota ini semakin menjadi. Setelah wanita mulia Asma binti Abi Bakar melahirkan seorang bayi mungil. Sang jabang bayi diarak keliling kota Madinah sebagai ungkapan syukur atas kelahiran pertama dalam hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebuah kelahiran yang memang ditunggu-tunggu oleh kaum muslimin. Inilah kelahiran pertama dalam hijrah di Madinah. Sang jabang bayi kemudian diberi nama Abdullah. Mengapa mereka menyambut kelahiran Abdullah bin Zubair sebagai kelahiran pertama muslim dengan gegap gempita seperti itu? Karena masyarakat Madinah saat itu merasa sangat senang karena mereka mendengar bahwa orang-orang Yahudi saat itu telah menebar kemusyrikan, yaitu dengan menebarkan perdukunan untuk menyihir masyarakat muslim bahwa tidak ada yang bisa melahirkan. Ini yang disebut dengan sihir kemandulan. Sihir nyata adanya. Quran bicara tentang sihir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga berbicara tentang masalah sihir. Dan itu menjadi kewaspadaan. Itu adalah kemusyrikan. Dan ternyata salah satu sumber besarnya di dunia adalah Yahudi. Yahudi mengirimkan sihir kepada orang-orang muslimin saat itu dengan mengancam bahwa kalian tidak bisa melahirkan. Maka dengan lahirnya Abdullah bin Zubair bukan saja kebahagiaan bagi orang tuanya, juga bukan hanya kebahagiaan bagi keluarganya, tetapi ini adalah merupakan sebuah kebahagiaan besar yang artinya adalah batalnya sihir kemandulan yang dikirimkan oleh masyarakat Yahudi. Dengan demikian Abdullah bin Zubair ini dilahirkan di kota Madinah, walaupun aslinya adalah Mekah tapi dilahirkan di Kuba, dan dia adalah bayi pertama yang menandai hilangnya dan batalnya kemusyrikan, yaitu sihir dari orang-orang Yahudi. Sejak sebelum hijrah, kaum Yahudi banyak tinggal di kota Madinah, khususnya di kawasan dekat Kuba. Sebagian mereka sengaja datang dari Syam ke Madinah untuk menyambut datangnya Nabi akhir zaman yang tanda-tandanya sudah dikenali dengan jelas dalam kitab Taurat. Tidak hanya menolak kerasulan Muhammad, keimanan kaum Yahudi sangat dekat dengan kemusyrikan. Itulah mengapa kaum Yahudi sengaja menebar sihir kemandulan saat kaum muslimin hijrah ke Madinah. Kemusyrikan itu ketika itu adalah merupakan kerjasama antara manusia dan setan, maka orang beriman harus berhati-hati. Itulah mengapa Allah Rasulnya mengajarkan berbagai macam zikir dan doa. Ada zikir dan doa pagi sore, ada berbagai macam hal yang harus kita baca dalam momentum tertentu. Dari kita mau tidur hingga kita tidur kembali dalam banyak kesempatan. Salah satunya adalah untuk menjaga kita dari berbagai macam gangguan sihir itu. Dan Rasulullah SAW telah mengingatkan, orang beriman tidak boleh percaya kepada perdukunan. Rasulullah SAW menyampaikan dalam hadis beliau yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, man atakahinan au arrafan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal salatuhu arba'ina lailah. Siapa yang datang ke dukun kemudian mendengarkan ucapan dukun, maka tidak diterima sholatnya 40 hari lamanya. 40 hari sholat tidak diterima. Untuk itu bukan hal yang sederhana. Sekali Anda datang, 40 hari sholat ditolak. Bayangkan kalau Anda tidak sholat, 2 kali lipat Anda punya dosa. Anda tidak sholat, bahkan sholat sekalipun ditolak. Untuk itu perdukunan itu adalah kemusyrikan yang tidak sederhana. Itu kalau Anda datang kemudian sekedar bertanya. Tapi kalau sudah sampai membenarkan, Rasul bersabda dalam hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, man atakahinan au arrafan fasa'alahu an syai'in fasaddaqahu bima yaqul faqad kafar bima unzila ala Muhammad. Siapa yang datang ke dukun, bertanya kepada dukun itu, membenarkan ucapan dukun itu, sungguh dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu artinya dia telah keluar dari Islam. Sehingga muslimin harus bersih dari kemusyrikan. Kemusyrikanlah yang mencederai tauhid kita, yang mencederai keimanan kita. Sehingga ketika Allah berfirman wala tamutunna illa wa antum muslimun, kalian jangan mati sampai yakin bahwa kalian telah muslim, ternyata tidak sederhana.
ketika hidup di negeri yang sangat banyak kemusyrikan, mempertahankan mati dalam keadaan muslim adalah merupakan tugas yang sangat besar. Karena ternyata keimanan, keislaman seorang cacat dengan kemusyrikan. Kebesaran nama Abdullah tak lepas dari sentuhan keluarganya. Sang ayah, Zubair bin Awam, seorang mujahid agung dan termasuk 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Sementara ibunya, Asma, putri sahabat mulia Abu Bakar Siddiq. Dengan begitu, ia menjadi keponakan Aisyah, istri tercinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di lingkungan keluarga mulia inilah sosok Abdullah terbentuk. لا أطلب البيعة لنفسي في هذا الآن بل مقرونة بالعهد والوفاء لبيت الله الحرام نحميه ونفديه نحميه ونفديه. Sosok Abdullah bin Zubair memang istimewa. Sejak belia, ia belajar Islam dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kecerdasannya selalu dipuji Rasulullah. Di usia 7 tahun, ia datang ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menyatakan baiat setia di hadapan Rasulullah. Tindakan cerdas sekaligus membuat geli Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semangat keislaman yang demikian inilah yang membuat dirinya dicintai keluarga Rasul. Aisyah, istri tercinta Rasulullah, bahkan sempat meminta izin agar dipanggil sebagai Ummu Abdullah atau Ibu Abdullah. Abdullah pun tak hanya tumbuh dengan kecerdasan yang istimewa, tapi juga memiliki fisik yang kuat dan perkasa. Ada sebuah riwayat yang menarik dan itulah yang disebut oleh para ulama sebagai awal kekuatan fisiknya. Di mana Abdullah bin Zubair saat itu dipanggil Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi saat itu baru selesai hijamah, berbekam. Kemudian Rasulullah SAW berkata pada Abdullah bin Zubair, ini darah ini dituangkan di tempat yang orang tidak tahu. Ternyata kemudian esok harinya Nabi bertemu. Sudah Abdullah bin Zubair, kata Abdullah bin Zubair, sudah. Kau tuangkan kemana? Kata dia, saya minum. Tidak boleh salah persepsi karena ini adalah darah Nabi SAW. Apa yang dari fisik Nabi semuanya adalah wangi. Dengan disebutkan dalam riwayat. Keringat Nabi pun wangi dalam riwayat hadis yang sahih. Ini hanya khusus untuk Rasulullah SAW. Maka Nabi SAW mengatakan, Abdullah bin Zubair, kelak engkau akan menjadi fitnah bagi manusia, manusia pun demikian kepada dirimu. Para ulama menjelaskan kalimat itu, artinya bahwa Abdullah bin Zubair akan memiliki kekuatan fisik yang tidak lazim, tidak seperti kebanyakan manusia. Maka ini adalah yang mengawali kekuatan fisik, selain memang dia adalah orang yang sangat rajin berlatih, menjadi seorang kesatria dalam berbagai macam keahlian dari mengendarai kuda hingga kemampuan senjata. Abdullah telah mengenal perang sejak usia 12 tahun. Ia ikut ayahnya berjihad di medan perang Yarmuk melawan pasukan Romawi.
kemudian ikut bersama Ammar bin As menaklukkan Mesir. Dan keperkasaannya tercatat dalam sejarah saat menjadi penentu kemenangan dalam perang besar melawan Romawi di Afrika. Keperkasaan dan kecerdasan yang menonjol inilah yang mengantarkan dirinya menjadi Khalifah Muslimin yang menguasai Hijaz selama 9 tahun. Dia suatu hari berkumpul dengan teman-teman sebayanya, seusianya, dengan saudara-saudaranya, dengan satu orang sahabat yang lain. Mereka berkumpul di Hijr Ismail. Majelis berkumpul 4 anak muda hebat dalam Islam. 4 anak muda dalam Islam itu kemudian mengganti atau memulai majelisnya dengan mengatakan, "Tamannau, yuk hari ini kita berpikir atau menyampaikan keinginan kita masing-masing tentang masa depan kita." Yang pertama berbicara adalah Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu. Dia mengatakan, "Uridul khilafah." Aku ingin kekhilafahan. Aku ingin menjadi khalifah. Aku menjadi orang nomor 1 di kalangan muslimin. Itu keinginan sah untuk menginginkan itu. Kemudian setelah itu yang berbicara adalah saudaranya Urwah bin Zubair. Uridu an yu'khadh anniyal ilm. Saya ingin menjadi tempat manusia mengambil ilmu. Jadi seorang ilmuwan, jadi ulama besar. Itu keinginan Urwah bin Zubair. Kemudian Mus'ab bin Zubair, saudaranya juga. Dia mengatakan, "Uridu imratal Iraq waz zawaj min Aisyah binti Talhah wa Sukainah binti Husain." Saya ingin memimpin Irak. Entah mengapa pilihannya jatuh di Irak. Saya ingin memimpin Irak dan saya ingin menikahi Aisyah binti Talhah dan Sukainah binti Husain. Dia menyebut nama 2 wanita yang saat itu dikenal dengan kecantikannya. Kemudian yang keempat adalah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Dia mengatakan, "Uridu an yaghfirallahu li." Aku ingin Allah mengampuni diriku. Ini juga pelajaran yang sangat-sangat mahal. Mengapa kita takut bermimpi? Bermimpi gratis, tidak bayar. Bermimpilah yang besar tentang kebaikan di masa depan kita. Kenapa kita takut bermimpi? Anak-anak muda itu bermimpi. Abdullah bin Zubair bermimpi ingin menjadi seorang khalifah. Terbukti. Bahkan Abdullah bin Zubair tidak perlu dia melakukan intrik politik, tidak perlu melakukan berbagai macam kasakusuk yang tidak benar. Dia hanya menciptakan dirinya sebagai seorang muslim yang baik, seorang ahli ibadah, seorang ahli ilmu, seorang ahli kepemimpinan. Dia layak menjadi pemimpin bagi muslimin. Biarkan kemudian jalan itu menemui takdir kita. Upaya ini menemui jalan takdir kita. Di saat itulah kemudian kita akan mencapai apa yang kita inginkan sesuai dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang khalifah muslim yang berpusat di kota suci Mekah, Abdullah selalu merawat Ka'bah dan melayani para peziarah. Dialah yang memugar Ka'bah sesuai dengan fondasi yang ditetapkan Nabi Ibrahim alaihi salam. Sebagai cucu mendiang Abu Bakar Siddiq, Abdullah juga dikenal sebagai ahli ibadah. تقبل الله يا أمير المؤمنين. لقد أطلت السجود حتى ظننتك لن تنهض منه. لو صرفت دهري ساجدا بين يدي الله ما وفيت بعضا من فضله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Itu sebabnya penduduk Mekah dan para sahabat-sahabat Nabi yang masih tersisa menyebutnya sebagai Hammam al-Masjid, yang artinya merpati masjid. Dia tidak ridho dengan ibadah yang kecil dan sederhana. Untuk itulah mengapa dia bahkan tawar-menawar dengan Nabi, bukan ingin menurunkan ibadah, tetapi dia ingin agar ibadahnya lebih banyak. Maka dikenallah dia sebagai seorang ahli ibadah. Bahkan Abdul Malik bin Abdul Aziz meriwayatkan dari pamannya, yaitu Yusuf bin Majishun, dari Thiqah dengan sanadnya. Dia mengatakan begini, Abdullah bin Zubair membagi malam itu menjadi 3, di dalam sepanjang tahun jadi 3. Falailah huwa qaimun hatta sabah. Satu malam
di mana dia berdiri sampai pagi. Yang kedua adalah lailah huwa raqi' hatta sabah, di mana satu malam dia rukuk hingga pagi, dan walailah huwa sajid hatta sabah, dan satu malam dia bersujud hingga pagi hari. Serangan ini tak hanya mengakibatkan jatuhnya korban, kerusakan, dan ketakutan di kota Mekah, tapi juga merusak Ka'bah yang baru saja direnovasi Abdullah bin Zubair. Di tengah kekhawatiran inilah, Abdullah bermunajat kepada Allah di depan Ka'bah. Ia tak mempedulikan teriakan dan lalu lalang senjata yang mengarah pada dirinya. Hingga akhirnya, sebuah anak panah melesat dan mengenai dirinya yang tengah kusuk melakukan sholat. Abdullah pun jatuh dan meninggal dunia di usia 73 tahun. Allahumma inni ahbabtu liqa'ak fa ahbib liqa'i. Sang merpati masjid telah tiada, namun jejak kebesarannya masih melekat di dinding Ka'bah. Tempat yang paling disucikan umat manusia di muka bumi.